Oke, baik Bapak dan Ibu, video tutorial pengisian aplikasi OBE jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan saya lanjutkan kembali. Ini adalah video ketiga kita. Tadi di video kedua kita sudah selesai mengisi deskripsi terkait mata kuliah yang kita ampu, CPL, memilih CPL, capaian pembelajaran lulusan, menentukan capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian mengisi bahan kajian dan daftar pustaka. Baik. Nah, pada video ketiga ini kita akan mengisi pada menu pertemuan. Nah, pada menu pertemuan ini Bapak dan Ibu, ini harus kita isi sampai ada 16 pertemuan. Seperti yang saya sampaikan tadi di video pertama bahwa jika kita ingin mengukur, menilai dua buah CPMK dalam satu pertemuan, maka nanti pertemuannya itu disamakan saja sehingga dia tetap menjadi satu pertemuan. Kurang lebih seperti itu. Dan ini sudah kita sesuaikan dengan template-nya, Bapak dan Ibu. Kita akan coba mengisi bagian pertemuan. Hal yang perlu Bapak Ibu tentukan dan hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah bahwa di dalam mengisi menu pertemuan ini itu akan ada juga isi rencana penilaian. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mendesain terlebih dahulu, saya mau menilai berapa kali selama perkuliahan satu semester ini. Baru kemudian nanti dimasukkan ke dalam rencana penilaian di menu pertemuan ini. Contoh misalnya saya ingin melakukan penilaian 2 kali. Misal Bapak Ibu, karena misalnya saya hanya sampai UTS tadi karena tim teaching, atau saya mau melakukan penilaian 4 kali misalnya. Nah, di sini kita tambah dulu, add new. Kemudian ini pertemuan keberapa? Ya, misalnya pertemuan pertama. Pertemuan pertama ini langsung kita mulai perkuliahan, karena ini sudah semester 4 ya, mekanika lanjut, jadi tidak ada perkenalan lagi. Nah, di pertemuan pertama ini kita harus memilih CPMK kita yang sudah kita tentukan. Tadi di mata kuliah ini saya sudah menentukan ada 2 buah CPMK, maka nanti terlihatnya ada 2. Kalau ada 3 dan ini akan menyesuaikan. Dan kalau seandainya ini menu filenya ini, isiannya ini dia wajib diisi Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau harus kita isi. Tapi nanti Bapak Ibu bisa menentukan di bagian bobotnya. Nah, begitu. Jadi seandainya Bapak Ibu tidak ingin melakukan penilaian di pertemuan pertama, tapi Bapak Ibu tetap harus memilih CPMK mana yang dimasukkan di pertemuan pertama. Misalnya, saya mau memasukkan CPMK yang ini di pertemuan pertama. Tapi saya tidak melakukan penilaian untuk CPMK ini, maka nanti bobotnya diisi 0 saja. Karena dia tidak akan, meskipun nanti dia tidak ada nilainya, maka dia tidak akan menghitung bobotnya. Kalaupun nilainya ada, bobotnya tetap 0 gitu. Artinya sebetulnya kita atau saya tidak melakukan penilaian CPMK kedua pada pertemuan CPMK ini pada pertemuan pertama, begitu. Meskipun CPMK ini harus kita masukkan. Ini CPMK-nya sudah saya masukkan, kemudian indikator berdasarkan sub CPMK. Nah, ini biasanya indikatornya ya mampu bla 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 begitu Bapak Ibu ya, mampu menyelesaikan soal latihan mekanika lanjut. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jika Bapak Ibu ternyata pada pertemuan ini sudah mau melakukan penilaian, sudah mau melakukan pengukuran, maka CPMK yang sudah kita pilih ini nanti mau kita ukur dengan cara apa? Berarti di sini diukur dengan cara apa? Dipilih Bapak Ibu kriterianya. Ini untuk yang ini misalnya kualitatif, bebas saja nih kualitatif atau kuantitatif. Nah, teknik di sini Bapak Ibu. Jadi teknik di sini itu adalah teknik yang Bapak Ibu akan gunakan untuk mengukur CPMK yang sudah dipilih di sini. Misalnya karena di sini menyelesaikan persoalan mekanika fluida, maka di sini tekniknya misalnya saya cari tekniknya misalnya kuis gitu, atau latihan soal atau kuis ya. Misalnya di sini sambil latihan soal. Nah, teknik ini bisa Bapak Ibu pilih lebih dari satu. Dan yang pasti nanti teknik inilah yang nilainya akan dimasukkan. Kalau seandainya saya pilih ada diskusi juga, maka nanti di poin penilaiannya itu ada
nilai yang harus kita isi pada poin diskusi, dan ada nilai yang harus kita isi pada poin latihan soal. Jadi misalnya saya pilih satu saja, latihan soal. Kalau sudah dipilih Bapak dan Ibu, klik saja di luar. Nah, nanti dia akan ada latihan soal sendiri di sini. Begitu. Kemudian bentuk pembelajarannya kita pilih misalnya di sini perkuliahan saja, karena default dari RPS-nya adalah perkuliahan. Metodenya misalnya di sini metode pembelajarannya nanti disesuaikan dengan RPS-nya Bapak Ibu ya. Saya tidak buka RPS-nya. Saya strip saja penugasannya ini, nanti di strip estimasi waktunya disesuaikan dengan waktu perkuliahan, misalnya 50 kali 3 materi pembelajarannya. Nah, materi pembelajaran ini nanti di sebelahnya ini adalah pustakanya. Misalnya materinya, kalau ini tentang pembelajaran ya, bukan misalnya materi tentang persamaan menurunkan persamaan Bernoulli. Nah, nanti masukkan Bapak Ibu pustakanya misalnya yang mana itu ya. Misalnya yang nomor keberapa gitu ya, nanti di sana dikasih nomor. Ini salah nomor 1. Nah, jika Bapak Ibu ingin melakukan penilaian di pertemuan pertama untuk CPMK ini, maka bobot persennya dimasukkan. Misalnya saya tulis di sini persennya adalah 10% misalnya. 10. Ini kita simpan. Oke, nah ini akan masuk di pertemuan pertama CPMK ini, akan kita lakukan penilaian, pengukuran dengan teknik latihan soal dan bobotnya adalah 10%. Begitu. Nah, kemudian pertemuan kedua, Bapak Ibu, nanti ditambah lagi. Misalnya pertemuan kedua, ini kita pilih di pertemuan kedua, begitu. Pilih CPMK-nya lagi. Oh, ternyata di pertemuan kedua CPMK yang mau kita ukurnya berbeda. Misalnya yang ini juga boleh. Menggunakan persamaan Bernoulli. Kemudian ini kalimat-kalimatnya saja Bapak Ibu ya. Ini misalnya menggunakan, jadi mampu menggunakan. Ini menggunakan persamaan Bernoulli untuk menyelesaikan soal mekanika lanjut, seperti itulah. Karena ini nanti bergantung Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kriterianya misalnya kualitatif. Nah, di sini kalau mau kita ukur ternyata dia bukan dengan latihan soal, misalnya dengan kuis. Nah, atau misalnya UAS UTS, karena itu masuk ke dalam teknik. Jadi di sini dipilih aja kuis, latihan soalnya misalnya kita hilangkan. Nah, nanti dia jadi kuis, ini kuliah sama, yang kesininya metode dan ininya disesuaikan saja. Bobotnya misalnya kita ubah jadi 20%. 20%. Ini kita simpan. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Nah, ini nanti dibuat sampai ada 16 kali pertemuan. Dan jika Bapak Ibu ingin melakukan penilaian atau pengukuran untuk 2 buah CPMK dalam satu pertemuan, gitu. Nah, ini lihat di pertemuan kedua menggunakan persamaan Bernoulli. Maka kita bisa tambahkan lagi di pertemuan kedua, pertemuannya disamakan Bapak dan Ibu. Nah, CPMK-nya dibedakan. Tadi menggunakan persamaan Bernoulli, sekarang menyelesaikan ini. Nah, CPMK-nya yang ini, kemudian ini tetap kita pilih-pilih. Tekniknya misalnya, karena ada 2 buah CPMK yang berbeda, sekarang tekniknya misalnya adalah diskusi. Jadi dalam satu pertemuan ada diskusi dan ada penyelesaian soal. Begini, kemudian ini juga sama, kita ambil. Dan bobotnya misalnya kita bedakan. Ini misalnya 15%. Ini kita simpan di sini. Oke. Nah, nanti di sini dia akan ada 2 untuk pertemuan kedua. Namun Bapak dan Ibu, jangan lupa RPS kita ini bisa dicetak begitu. Kalau ini kita cetak, maka nanti dia tetap hanya ada 2 pertemuan. Nah, ini coba saya cetak. Nah, ini RPS yang sudah jadinya. Nanti dia di sini, nah hanya akan ada 2 begini. Jadi ada 2 pertemuan, tapi di pertemuan kedua dia mengukur 2 buah CPMK dengan teknik yang berbeda, yang satu kuis, yang satu diskusi dengan bobot yang berbeda juga. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini saya lanjutkan. Nanti Bapak Ibu nih bisa lanjutkan sampai ke pertemuan 16. Begitu. Ya Bapak Ibu, ini bisa dilanjutkan sampai ke pertemuan 16.
Dan ini adalah bagian akhir dari belum ada satu lagi Bapak dan Ibu. Satu lagi, ketika Bapak dan ini kan video ketiga ini masih terkait dengan RPS. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa menambahkan mahasiswa. Jadi karena sistem aplikasi OBE kita ini masih belum terintegrasi, jadi penambahan mahasiswanya ini masih bersifat sesuai dengan dosennya masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di menu salam nanti, di menu salam ini, kemudian mata kuliah yang Bapak Ibu ampu itu mahasiswanya siapa saja. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masukkan ke sini, klik. Nah, ini sebetulnya sudah saya tambahkan karena kemarin mata kuliah ini sudah saya tambahkan. Tapi jika misalnya ada yang mau ditambahkan, misalnya begini, misal saya mau tambahkan satu mahasiswa, ini klik new, nah saya tambahkan misal, nah dia yang dicentang-centang di sini itu sudah masuk ke dalam penilaian, artinya mahasiswa ini yang mengambil mata kuliah mekanika lanjut. Seandainya ada yang masih kosong, misalnya di sini yang masih kosong, maka Bapak Ibu bisa klik new, begitu. Kemudian pilih saja, misalnya ini saya ambil Abdul Somad, diklik saja di sini. Nah, setelah itu klik saja di luar. Maka nanti dia akan masuk di sini. Nah, ini Abdul Somad sudah masuk. Kalau ternyata ada mahasiswa datanya di sini tapi dia tidak ikut kuliah gitu ya, artinya dia sudah mengundurkan diri, maka itu bisa di-delete saja Bapak Ibu, di-delete saja. Nah, di sini ya. Jadi ini adalah nama mahasiswa. Jadi menambah menambah nama mahasiswa dan jumlahnya pun itu sesuai dengan dosennya masing-masing. Begitu Bapak dan Ibu untuk video ketiga ini. Nanti akan saya lanjutkan.